Oke guys, welcome to TM Sport, channel sport terupdate. Oke guys, welcome to TM Sport. Di video kali ini kita akan membahas 4 amunisi baru yang bisa Coach Sintayong boyong untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir ingin menambah pemain baru untuk Timnas Indonesia. Alasan Erick Thohir tambah pemain baru untuk Timnas Indonesia karena Sintayong butuh untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pertandingan sepak bola yang sulit. Lawan pertandingan Indonesia lebih menantang dan keras. Contohnya di ronde 3 nanti, Timnas Indonesia akan menghadapi 3 negara unggulan, yaitu Iran, Jepang, atau Korea Selatan. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan Indonesia butuh tambahan pemain baru menghadapi pertandingan ronde 3. Erick Thohir ingin pemain Indonesia harus ada pemain pelapis. Dari 11 pemain sepak bola, harus ada pemain tambahan baru yang dapat menggantikan jika terjadi cedera atau kejadian tidak diinginkan di lapangan. Contohnya seperti akumulasi kartu guys. Banyak kasus seperti Jordi Amat kemarin yang kartu merah, di laga selanjutnya tidak bisa bermain. Apabila kedalaman skuad kita bagus, bisa digantikan oleh Jay Injes atau Justin Hubner atau Rizky Ridho atau Muhammad Ferrari. Jadi salah satu alasan Erick Thohir dan Sintayong ingin menambah pemain untuk memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia. Tambahan pemain baru dapat menjaga stabilitas permainan sepak bola di lapangan. Erick Thohir tidak ingin pemain kelelahan di lapangan. Irama permainan menjadi lemah dan kendor, akhirnya merugikan sendiri Timnas Indonesia. Tambahan pemain baru sudah diminta oleh Sintayong kepada PSSI. Berikut daftar pemain yang bisa PSSI boyong untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Martin Paes. Martin Paes punya peluang untuk berkuat tim nasional sepak bola Indonesia saat putaran ketiga September mendatang jika sidang CIS Paes selesai. Seperti yang kita ketahui bahwa proses naturalisasi Paes tak berjalan lancar seperti yang lain. Walaupun ia tercatat sudah resmi menjadi WNI, akan tetapi ia belum bisa memperkuat skuad Sintayong. Apa yang mengganjal Paes adalah proses perpindahan federasinya mengalami masalah. Dan senada dengan statuta FIFA pasal 9, ini yang jadi hambatan utama Paes kesulitan bergabung dengan Timnas Indonesia. Akan tetapi kekhawatiran akan Paes tak bisa memperkuat skuad Garuda bisa saja terselesaikan jika hal ini bisa dipertimbangkan oleh CIS untuk menuntaskan sidang Paes agar masalah dirinya bisa segera berakhir. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tengah membawa kasus sidang Martin Paes ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CIS. Menurut penilaian Erick Thohir, Paes seharusnya bisa membela Timnas Indonesia jika sengketa terkait dirinya bisa selesai. Satu hal yang bisa membuat kasus Paes selesai adalah dengan mengajukan penangguhan sementara di CIS. Penangguhan diajukan semenjak permintaan tersebut sudah dalam bentuk putusan untuk banding yang disampaikan dalam waktu 3 bulan sesudah penyerahan berkas kepada panel. Jika penangguhan sementara ini diterima, akan putusan bandingnya di meja sidang CIS, maka Paes mungkin bisa membela skuad Garuda untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026 September mendatang. Tentu kabar yang membahagiakan untuk Timnas Indonesia. Jika seluruh putusan banding yang diajukan tergugat sudah sesuai prosedur banding, maka permohonan penangguhan sementara oleh tergugat bisa dikabulkan.
dan mungkin kasus sidang bisa selesai karena ada putusan banding yang jelas. Terlebih ada satu hal lagi yang memungkinkan kasus sidang PAES bisa selesai, yaitu adanya hal yang mendesak dan urgensi yang harus segera dituntaskan. Sidang sengketa perpindahan Federasi Martin Paes bisa saja selesai karena adanya hal yang mendesak dan urgensi. Karena hal ini bisa menjadi putusan yang rasional dalam penyelesaian sidang di pengadilan arbitrase olahraga. Kasus PAES di CIS bisa dikategorikan sebagai kasus sidang yang bisa dipercepat prosesnya. Karena mengingat PAES diharapkan akan segera memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal sidang CIS yang sudah rilis dalam periode Juni hingga Juli tak ada nama Martin Paes. Namun jika pengajuan putusan hal urgensi dan mendesak bisa diterima, maka kasus sidang sengketa Martin Paes bisa tuntas dan selesai. Kita doakan semoga proses banding Martin Paes dapat berjalan lancar di CIS dan Paes dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2. Jairo Ridwan. Jairo dikabarkan bakal segera mengurus proses naturalisasi demi perkuat skuad Garuda. Sebagai informasi, Jairo Ridwan merupakan pemainan keturunan yang punya darah Indonesia dari neneknya, yang berasal dari Manado. Dalam karirnya, Jairo Ridwan adalah gelandang versatile yang pernah memperkuat sejumlah tim Eropa, mulai dari Ajax Amsterdam hingga Crystal Palace. Di musim ini, pemain berusia 27 tahun itu mampu torehkan 11 penampilan buat tim kasta teratas Liga Inggris. Crystal Palace berbekal statistik tersebut, kehadiran Jairo Ridwan diprediksi bakal membuat lini tengah timnas Indonesia kian tangguh. Peluang Jairo dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia memang terbuka lebar. Bahkan sang pemain dikabarkan bakal segera tiba di tanah air untuk mengurus dokumen perpindahan kewarganegaraannya. Kabar Jairo Ridwan bakal tiba di Indonesia disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Bung Ropan, dalam kanal YouTube pribadinya. Bung Ropan menyebut jika Jairo segera tiba di Indonesia untuk mengurus dokumen naturalisasi pasca gelaran Liga Inggris berakhir. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional merah putih, tutur Bung Ropan. Andai semua proses naturalisasinya rampung, Bung Ropan memprediksi jika Jairo bakal memperkuat timnas Indonesia pada kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, dia lebih memilih untuk bermain buat timnas Indonesia. Dengan kehadiran Jairo Ridwan, maka timnas Indonesia bakal punya banyak stok gelandang. Sebelum Jairo, skuad Garuda sudah memiliki Tom Haye, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan Nathan Joaon yang bisa mengawal lini tengah skuad merah putih. 3. Kevin Dix. PSSI disebut kembali tertarik untuk memproses naturalisasi pemain keturunan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola. Lagi-lagi Bung Ropan. Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, mengatakan dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Bung Ropan bertanya kepada Erick Thohir terkait rencana menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Info terakhir yang saya cek kemarin Pak Erick Thohir untuk menanyakan penambahan pemain. Pak Erick Thohir bilang ada, tapi dia tidak bisa bicara secara detail perihal pemain ABCD-nya. Bung Ropan kemudian bertanya tentang peluang bek Copenhagen,
Kevin Dix. Sebelumnya, Kevin Dix masih berharap dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi hal itu tidak terwujud. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix? Pak Erick Thohir bilang oke, karena Kevin Dix masih masuk dalam radar PSSI, ucap Bung Rovan. Bung Rovan menjelaskan bahwa Erick Thohir sedang mengupayakan Kevin Dix mau bermain untuk timnas Indonesia. Menurut cerita yang didapat Bung Rovan, keluarga sang pemain juga sudah membuka diri. PSSI akan mengupayakan Kevin Dix. Tinggal kita tunggu kekuatan lobby-melobi dari Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. 4. Ole Romeni. Nama Ole Romeni sedang jadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, striker FC Utrecht ini dikabarkan akan jadi salah satu pemain yang masuk program naturalisasi timnas Indonesia. Ramai diberitakan bahwa Ole Romeni sedang jadi incaran PSSI untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, Ole Romeni juga pernah bergabung dengan timnas Belanda U20. Ole Romeni atau yang memiliki nama lengkap Ole Terhar Romeni ini lahir pada 20 Juni 2000 di Nijmegen, Belanda. Pria berkewarganegaraan Belanda merupakan pemain sepak bola dengan posisi sebagai penyerang. Ole Romeni juga rupanya memiliki darah Indonesia dari keluarga sang ibu. Diketahui bahwa nenek ibunya lahir di Medan, Sumatera Utara. Ole Romeni digadang-gadang akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat sebagai pemain keturunan. Kabar ia akan gabung timnas ini membuat publik bertanya-tanya dan penasaran mengenai harga Ole Romeni. Melansir dari berbagai sumber, Ole Romeni tercatat memiliki harga pasaran senilai 15,64 miliar rupiah. Harga tersebut turun dari sebelumnya mencapai 22,60 miliar rupiah pada Juni 2023. Adapun Ole Romeni mengawali karirnya bersama The Vol Yacht. Setelah itu ia bergabung di NIC Yacht, lalu U19 dan NIC Nijmegen. Kemudian ia hijrah ke Willem II dan akhirnya bergabung bersama FC Emmen hingga ditebus Utrecht. Untuk posisi sebagai pemain sepak bola, Ole Romeni tercatat menempati posisi pemain depan. Ia juga pernah menempati posisi sebagai penyerang tengah. Bahkan ia pernah menempati posisi sayap kanan dan sayap kiri. Sebagai informasi tambahan, Ole Romeni bisa dibilang bukan pilihan utama FC Utrecht di lini depan pada musim 2023-2024. Selain itu, Ole Romeni juga terbilang minim gol. Di Eredivisie, ia hanya main di 16 pertandingan dan pemain pengganti 12 kali. Untuk gol, dia tercatat hanya cetak 1 gol di Eredivisie 2023-2024 saat melawan Heracles pada 16 September 2023. Permainannya bisa dibilang menurun dibanding pada musim 2022-2023 saat dirinya masih bergabung dengan FC Emmen. Demikian pembahasan 4 amunisi baru yang bisa Coach Shin boyong untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.